Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Zona Ngaji rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab sucinya yang terakhir, yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Rasulullah kemudian menyampaikan apa yang diterimanya itu kepada para sahabat. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling paham dan paling mengetahui cara membaca Al-Quran, termasuk orang yang paling paham akan isi dan makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Lantas, bagaimanakah sebetulnya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran? Sebagaimana keterangan dalam beberapa hadis yang terkumpul dalam kitab Asy-Syamil Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, disampaikan beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Qurannya dengan jelas. Rasulullah membaca Al-Quran dengan pengucapan yang sangat jelas dan terang, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga tidak ada satu kata atau kalimat pun yang terlewat atau terdengar samar-samar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Itu yang pertama, membaca Al-Quran dengan jelas. Kedua, bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran? Membacanya yaitu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Memang ilmu tajwid baru ada belakangan, tetapi ilmu tajwid yang diajarkan hingga saat ini merupakan ilmu yang dikembangkan oleh para ulama tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi awal Islam membaca Al-Quran. Dan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran adalah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Atau jika dibalik, kaidah ilmu tajwid yang ada sekarang sesuai dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran dahulu. Ketiga, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran adalah berhenti sejenak pada setiap ayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti ketika ayat tersebut habis.
tidak memaksa untuk membaca terus atau menerobos bacaan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Sebagaimana hadis riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memotong bacaannya ayat per ayat. Beliau membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin lalu berhenti. Kemudian beliau membaca Ar-Rahmanir Rahim lalu berhenti lagi. Setelah itu beliau membaca ayat Maliki Yaumiddin, kata Ummu Salamah. Itu yang ketiga, berhenti sejenak pada setiap ayat yang dibaca. Kemudian yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Quran kadang membacanya dengan suara lantang, jahar, dan kadang juga dengan suara yang lirih, sir. Suatu ketika Abu Qais bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab bahwa terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring, jahar, dan terkadang dengan suara yang lirih, sir. Misalnya adalah ketika terjadi peristiwa Fatu Makkah. Sambil memegangi untanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatih dengan suara yang lantang dan menggema, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya mendengar bacaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Hal ini disaksikan oleh Abdullah bin Mughaffal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Itu yang ketiga. Cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran adalah kadang dengan suara lantang, terkadang juga dengan suara lirih. Terakhir adalah membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Adalah Al-Barra bin Azib yang menyaksikan hal itu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada saat itu Al-Barra sedang sholat Isya bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Barra sangat takjub dengan suara merdu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah At-Tin. Al-Barra berkata, "Aku belum pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih merdu dari suara baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 4 cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan jelas. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan sesuai ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, tidak tergesa-gesa atau berhenti sejenak pada setiap ayat. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan lantang ataupun dengan suara lirih. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membaca Al-Quran dengan suara yang merdu atau indah. Malam yujawwidil Qur'ana asimun. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.